Om Swastiastu Sunton. Kembali lagi dengan saya Ngurah Hardinata, di mana di video kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang proses perjalanan saya di dalam bidang penjor. Di video sebelumnya saya sempat bercerita tentang proses dan pengalaman saya di bidang ogoh-ogoh mini. Namun kali ini saya ingin bercerita tentang proses atau pengalaman saya di bidang penjor. Tonton terus channel YouTube Agus Krisna Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini api jegek itu adalah jargon untuk karya penjor saya, dimana dari kata tersebut saya sendiri dapat belajar banyak hal, diantaranya belajar untuk mensyukuri apa yang saya miliki, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena apa yang kita bisa buat, orang lain bisa menilai dengan baik dan benar. Jenik tapi jegek, dimana jenik tapi jegek itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti kecil tapi cantik. Nah, karya penjor saya ini saya sengaja buat kecil karena memang ini penjor untuk yaknya, penjor galungan. Akan tetapi saya coba kolaborasikan, saya coba kombinasikan ke seperti penjor lomba atau penjor hias pada umumnya, tanpa harus meninggalkan makna, pakem, dan inti-inti sari dari penjor tersebut. Di satu sisi saya dapat melakukan yaknya, di satu sisi saya juga dapat berkarya atau berkreasi melalui karya seni penjor. Di sini dapat disimpulkan bahwa karya saya ini memang tergolong unik karena orang-orang itu mudah mengingat karya saya. Untuk jargon penjor yang saya buat ini jargon ketika penjor saya yang saya buat di awal tahun 2020, dimana di awal 2020 sebelum pandemi COVID ini melanda Indonesia, belum besar penularannya di sana, saya membuat penjor. Dengan awalnya ini hanya iseng-iseng membuat caption di akun Facebook saya, jenik tapi jegek. Akan tetapi banyak yang komen teman-teman saya. Nah, dari sana saya membuat caption tersebut hingga saat ini, dimana caption itu bagi saya sendiri memang terlihat biasa-biasa saja, tapi di balik arti jenik tapi jegek itu ada sebuah perwujudan atau bentuk nyata dari karya penjor saya. Karena dari jarak jauh, jika dilihat penjor saya memang kecil, akan tetapi hiasan, komposisi, dan lain-lainnya menciptakan sebuah dimensi-dimensi yang menciptakan kecantikan tersendiri. Dari sana juga bisa saya artikan caption saya tersebut. Tiap 6 bulan sekali pasti karya-karya saya itu selalu berkembang, itu menurut penilaian orang. Tapi bagi saya masih banyak yang kurang, masih jauh dari kata sempurna. Di sini saya banyak belajar dari teman-teman
dari anggota STT di Banjar juga. Kebetulan setiap menjelang rebong saya juga sering bantu-bantu. Dari sana juga saya bisa belajar, bisa mencari ilmu atau ide-ide baru untuk membuat gebrakan atau terobosan setiap menjelang Hari Raya Galungan. Pertama kali membuat karya penyor untuk di rumah untuk menyambut Galungan sempat gagal dan sempat kena marah oleh orang tua karena dianggap buang-buang uang, dan hasilnya pun tidak karuan. Itu menjadi pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Perjalanan hidup saya dari masih duduk di bangku sekolah dasar, dari SD kelas 4 itu saya udah memulai berkarya penyor. Kurang lebih itu pada tahun 2010. Namun di tahun itu saya belum menguasai teknik-teknik penyor seperti nues, seperti membuat mal, contoh dan lain-lainnya. Hanya sekedar membuat penyor untuk memeriahkan Hari Raya Galungan saja dengan bahan janur dan daun-daunan. Itu penyor pertama yang saya buat, sederhana. Ke bangku sekolah menengah pertama atau SMP, saya mulai berkarya penyor, ingin membuat penyor, dimana saya mencari inspirasi itu di Pura Pengerebongan. Pada masa-masa itu saya melihat penyor-penyor yang sangat besar di pura tersebut setiap odalan. Nah, sehari sebelum acara ngerebong itu, tepatnya di hari Sabtu, banyak sekali STT di Banjar-Banjar, sedesa Pekraman Kesiman, mendirikan penyor. Nah, dari sana saya melihat, saya memandang bagaimana cara membuat tuesan yang baik, bagaimana cara menentukan keseimbangan, keselarasan, dan lain sebagainya. Di awal tahun 2015, tepatnya itu pada saat saya duduk di kelas 3 SMP, menjelang tamat SMP dan menuju atau melanjutkan ke jenjang SMA. Pada awal 2015 itu saya mulai pelan-pelan menguasai sedikit demi sedikit teknik-teknik cara pembuatan penyor dan langkah-langkah yang akan saya buat. Hingga pertengahan 2015 sampai sekarang, kurang lebih dari 2015 hingga 2021, kurang lebih 6 tahunan saya pelan-pelan berproses penyor. Nah, dimana dari awal proses itu dari saya tidak bisa, dari saya tidak memahami, dan saya hingga saat ini bisa membuat penyor. Apa sebabnya? Karena saya yakin dari awal proses hingga finishing, saya tetap yakin dengan konsep dan pendirian saya, dimana sebuah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, dimana usaha atau sebuah rencana yang kita rencanakan, yang akan kita bangun, tidak akan pernah gagal jika kita ingin mencoba dari nol.
Adapun karya-karya saya diantaranya itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, setiap galungan, setiap mengisi acara event-event itu ada. Dari 2017 sempat viral di IG, pada kalau nggak salah itu saya kelas 3 SMK. Itu saya pertama kali membuat penyor go green dari dari daun kelapa yang tua, terus lepan dan ron, ambung dari daun-daunan yang lain. Itu sempat viral, akan tetapi penyor saya itu sempat dikritik oleh netizen. Kenapa penyor go green masih menggunakan gabus? Nah, itu menjadi kritikan dan dilanjutkan di awal 2018 ketika saya tamat SMK. Saya memulai merancang teknik-teknik untuk membuat penyor ramah lingkungan. Bagaimana membuat penyor agar tidak menghilangkan makna atau pakem dari penyor tersebut, akan tetapi kita bisa mengembangkannya. Seperti itu kurang lebih di dalam saya berkarya penyor. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Itu sedikit cerita dari perjalanan dan pengalaman saya di bidang penyor. Sekian dan terima kasih. Om Santi.